Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic ya. Nah, saat ini saya berada di farm ikan lele. Jadi saya akan menjelaskan serba-serbi tentang benih ikan lele ya. Dimana perawatan benih ini sebenarnya lebih sulit daripada perawatan ikan lele yang besar ya. Tapi kita bisa merawat dengan baik asal tahu ilmunya. Nah, ini contoh burayak lele ayak 2. Di sini terlihat lumayan sehat-sehat. Biasanya beberapa orang itu kesulitan ketika musim hujan. Atau bisa juga pada saat perubahan musim, misalkan dari penghujan menuju kemarau ya, di bulan-bulan Mei Juni itu ada kesulitan tersendiri karena udara terlalu dingin ya. Ada beberapa tips, bahkan ada tips yang saling bertentangan ya. Saya sendiri juga belajar tapi mengalami berbagai kendala, kematian massal dan sebagainya. Tapi setelah sekian lama saya bisa ngambil beberapa kesimpulan ya dari pengalaman ini ya. Ada yang mengajarkan ketika hujan hendaknya air jangan terlalu bening. Kalau terlalu bening nanti ikan malah mati. Tapi ada juga yang justru airnya malah dibuat jadi bening ya. Saya sendiri akhirnya ikut aliran yang bening. Nah, sebenarnya ada alasan kenapa air dibuat tidak begitu bening. Karena hujan ini bersifat asam ya. Jadi kalau air yang bening itu cenderung airnya murni. Tapi kalau ada sedikit keruh, nanti akan ada kandungan-kandungan logam yang bisa mengikat asam ya. Jadi asamnya itu, sisa asamnya itu diikat logam sehingga langsung mengendap dan itu tidak akan membahayakan ikan. Itulah sebabnya ada metode air yang nggak begitu bening. Nah, tapi kemarin dari rekan-rekan saya itu kebanyakan yang metode air nggak begitu bening itu, air keruh itu malah ikannya juga banyak yang mati ya, dan malah mereka tidak panen. Dan ada satu rekan saya itu yang justru panen ya. Akhirnya saya ikuti rekan saya yang panen itu, yaitu dengan air yang bening ikan selalu diisi air yang baru ya. Karena itu di sini saya awalnya juga capek ya dengan mengisi air yang baru. Karena pompa saya di sini juga debitnya nggak begitu besar. Kalau dikasih pompa yang besar, air sumurnya langsung susut ya, malah nggak bisa jalan ya. Dan di sini saya gunakan pompa yang keluarannya itu 1/4 inci ya. Nah, terus saya awalnya itu mengganti-ganti ya. Jadi nanti ganti kolam yang pertama, kemudian kolam yang kedua dan sebagainya. Akhirnya saya cari metode yaitu dengan langsung membagi-bagi sirkulasi ini ya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sumur, kebetulan saya memakai pompa yang saya celupkan di dalam sumur tua ini ya. Ini adalah sumur peninggalan nenek saya dulu ya gitu. Jadi pompanya itu dicelupkan di dalam. Ini airnya lumayan jadi makin surut ketika disedot. Nah, ini mengalir ke situ. Nanti akan saya bagi-bagi ya gitu. Kita bisa bagi, kadang kita belokkan pakai L, kadang pakai T. Dan di sini sengaja saya gunakan paralon T. Nanti saya bagi ke sana. Nah, dan ini ngalir ke sini supaya bisa terbagi rata. Ini di ujungnya saya pasang tutup ya. Jadi ini tutup yang saya lubangi dengan solder ya. Kalau saya buka di sini ya. Nah, ini ya. Saya solder sampai 4 lubang ya. Nanti terserah bisa 2 lubang, 5 lubang, tergantung kondisi air ya. Ini bisa kita atur. Kalau misalkan nanti debitnya terlalu kecil, saya akan gunakan lubang yang sedikit ya, misalkan 2 lubang dan sebagainya. Kebetulan ini 4 lubang ya gitu. Dan ini saya bagi-bagi ke semua kolam ya, jadi semua kolam dapat ya. Walaupun ini belum selesai ya pembuatannya, ada kolam yang masih belum terhubung. Nah, kita lihat di sini, ini pas persimpangan, karena tidak ada paralon yang langsung bercabangnya menjadi 3 buah, yang ada hanya 2 buah, yaitu yang bentuknya T. Maka di sini saya gunakan T dan L sekaligus ya. Jadi yang T naik ke atas nanti langsung ngalir ke sana. Ini yang L langsung ngalir ke sana ya.
Jadi seperti itu. Ini langsung terbagi ke situ, mengalir dengan pancaran tersendiri. Yang ini juga gitu. Sementara yang di sini ini nggak saya tutup ya, karena ini paling atas. Kalau semua pakai tutup paralon takutnya nanti jebol ya. Jadi seperti itu. Jadi yang sekiranya paling atas nggak usah ditutup. Dan ini debitnya masih cukup besar yang ini, jadi nanti masih bisa saya bagi untuk kolam yang lain ya. Seperti kolam yang sebelah sini ini belum dapat, karena itu burayak yang baru menetas ya. Nah, kemudian masalah keluaran ya. Keluaran di kolam. Berarti kalau ada penambahan air terus ada air yang keluar ya, seperti ini. Ini ada pancaran air yang keluar ya. Bagaimana supaya ikannya tidak hanyut ya? Ya tentu saja di dalamnya di sini saya hubungkan dengan paralon yang berlubang-lubang ya. Jadi keluarannya berupa paralon yang ada lubang-lubangnya. Besar lubangnya tinggal disesuaikan tergantung ukuran burayak ya. Kalau kecil ya kita pilih lubang yang lebih kecil dari ukuran burayaknya ya, gitu aja. Kita lihat yang sebelah sini. Yang penting kalau ikan lele di sini sirkulasi air keluarnya pun sama pembuangan itu harus kita atur ya. Di sini pun keluar ya walaupun debitnya kecil. Nah, ini paralon lubang-lubangnya. Kebetulan kelihatan ya kalau ini lubang-lubangnya. Yang di sini juga gitu ya. Sebagian ada yang model lubangnya terendam. Nah, ini juga gitu ya. Kemudian ini sirkulasi air langsung kita buang ke sana ya, ada pembuangan akhirnya. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya. Bukannya ikan lele tidak kuat dengan air yang baru ya, air yang baru dari sumur? Jawabannya betul ya, bisa betul bisa salah ya gitu. Jadi biasanya kalau kita punya burayak lele terus langsung kita kasih air sumur semuanya ya gitu, ikan lelenya akan kelihatan gerakannya lincah, gembira, tapi besoknya atau 2 hari lagi ikan pada mati ya. Itu betul ya. Nah, sebenarnya lincah itu betul, dia memang gembira, dia memang sehat. Cuman ada masalah ya, ketika diisi air yang baru, itu biasanya lendir ikan lele banyak yang lepas. Ketika lepas, mereka tidak punya proteksi terhadap jamur, bakteri, atau kuman-kuman yang lain. Karena itulah perlu adanya pemberian obat setiap 3 hari sekali. Obat apa saja yang bisa dipakai? Ya bagi saya terserah saja. Saya tidak fanatik kepada merek tertentu ya. Kalau saya sih menggunakan berbagai macam obat, karena saya biasanya lebih percaya antara obat yang satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Ada obat yang saya pakai, diantaranya seperti Catfish Keep. Jadi 3 hari sekali saya kasih obat, tapi saya ganti-ganti obatnya. Ini ada juga yang Super Blue, Right All Bacta dan sebagainya. Ini juga Right All ya, tapi PK. Di sini ada Anfu dan sebagainya ya. Jadi saya tidak fanatik kepada satu merek tertentu ya, ganti-ganti aja tiap 3 hari sekali. Kadang obat tertentu manjur ya, tapi karena ada jenis jamur tertentu yang tidak bisa diobati langsung pakai obat itu, maka perlu adanya obat lain. Jadi kalau saya sih obatnya saya bikin variasi gitu. Mungkin ada juga ya para breeder yang menggunakan obat tertentu katanya paling ampuh. Nah, itu terserah ya. Silakan kalau misalnya nggak cocok juga komen di bawah ya gitu. Oke ya, demikian tadi info dari saya seputar bagaimana sih merawat benih agar selalu sehat, ceria itu ya. Dan dengan metode ini benihnya itu gerakannya itu lebih lancar ya, dengan banyaknya pergantian sirkulasi air. Gerakannya itu lincah dan nafsu makannya jadi jauh lebih banyak ya gitu. Sehingga akan lebih cepat besar dan bisa mengejar target dalam waktu singkat. Oke, saya Om Sol undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.